Om Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Maria berita kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu yang menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami pada salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan di antara kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Ar-Rahim, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami malam hari tadi, dan juga terima kasih atas pagi hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul bersama di dalam berkat 20, dan terutama puji syukur pada kehadiran Bapak Alex yang bersama pagi pada hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu pada kami, bukalah pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat mendengar, menghayati, mendalami semua firman dan pengajaran yang akan dibawakan oleh Romo kami, Romo Gunawan. Curahkanlah kami semua di sini dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami yang mendengar dan Romo yang memberikan sesuatu hanya melalui Roh Kudus yang bicara pada pagi hari. Dan terima kasih, berkatilah pertemuan kami dari pagi sampai siang hari ini, dan juga berkati dengan internet semua peralatan yang dipakai, sehingga menyebabkan pelajaran kami ini berjalan dengan lancar. Amin. Silakan Romo, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Renaldi. Selamat morning. Selamat pagi Mo. Good pagi, selamat morning. Ya, pagi. Ya. Berbicara tentang Paulus tidak ada habis-habisnya ya. Kita mau melihat siapakah Paulus. Dia adalah orang yang sangat hebat, yang selalu berada di atas. Dalam arti tidak pernah dia menjadi orang bawahan, tetapi selalu menjadi orang atasan. Baik di dalam intelektual, pengetahuan, maupun di dalam jabatan. Ya. Itu terlihat di dalam kisah-kisah Rasul sebelum Paulus bertobat atau sesudah Paulus bertobat pada waktu dia diadili. Itu kelihatan sekali diceritakan oleh para penulis kitab suci. Misalnya Lukas di dalam kisah Rasulnya. Kehebatan Paulus ada di mana dia selalu menceritakan masa lalunya ketika dia sudah menjadi murid Kristus, mengapa dia bertobat, mengapa dia beralih dari ekstrem kiri ke ekstrem kanan. Dari beberapa teks yang ditulis dalam kisah Rasul, kita melihat bagaimana Saulus itu menjadi Paulus. Dulu ketika dia masih menjadi orang Yahudi diceritakan luar biasa. Misalnya dalam kisah Rasul bab 22 ayat 3 sampai 5. Bagaimana dia menjadi orang yang sangat terkenal. Rupa-rupanya tidak ada seorang pun yang bisa menyamai Paulus atau Saulus dalam latar belakangnya.
Dia orang yang sangat pandai, pengetahuannya sangat luas, tekun, rajin, disiplin, dan taat pada hukum. Dalam Kisah Rasul 22, kita ulangi beberapa waktu yang lalu kita sudah bicara, supaya menjadi jelas dan semakin hafal siapakah Saulus yang menjadi Paulus itu. Dia mengatakan, aku adalah orang Yahudi. Ya, jadi dia orang Yahudi, lahirnya tapi tidak di Yahudi. Dia lahir di Tarsus. Tarsus itu adalah bagian utara, ya, di sekitar Turki. Kalau belok kiri sedikit sampai ke Yunani. Tetapi dia menjadi orang Yahudi karena apa? Dia dibesarkan di wilayah Yahudi, di kota Yerusalem. Dia dididik luar biasa dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Kita tahu Gamaliel itu adalah seorang yang sangat terkenal sekali, luar biasa. Ya. Dan dia termasuk, kita masih ingat, ketika beberapa orang Yahudi itu memberontak, ya. Ketika orang Yahudi memberontak kepada Roma atau juga kepada orang-orang Yahudi, ada banyak yang kemudian dibunuh atau yang kemudian dikalahkan. Tetapi ketika Gamaliel melihat Paulus, didiamkan saja. Nanti kalau kamu menangkap dia dan membunuh, jangan-jangan dia memang betul-betul utusan Tuhan. Nah, di bawah Gamaliel inilah dalam hukum nenek moyang, yaitu hukum Taurat, Paulus menjadi seorang yang sangat giat dalam Allah. Dia giat bagi Allah sama seperti orang-orang Yahudi lainnya. Dia mengatakan, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan, kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ya, salah satu yang ada dalam kitab suci adalah bahwa Paulus menyetujui kalau Stefanus itu dihukum mati. Ya, luar biasa kan. Dan itu diketahui, dia mengatakan tentang hal itu baik imam besar, ya. Imam besar itu seperti apa ya? Sekarang ini juga ada imam besar di Indonesia katanya. Imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian, dan dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Jadi Paulus itu luar biasa, dia berada di dalam kalangan yang sangat berkuasa. Dia berada di atas, dia berada di dalam kalangan atas, orang-orang penting di dalam pemerintahan atau dunia Yahudi. Luar biasa. Jadi Paulus itu selalu berada di atas, tidak pernah berada di bawah. Dia orang-orang penting, orang pinter, punya kedudukan, punya jabatan, punya kuasa. Luar biasa. Bahkan di dalam kitab suci tidak hanya sekali itu diceritakan, bahkan dalam beberapa teks itu diceritakan bagaimana Saulus itu punya kedudukan dan jabatan yang luar biasa. Misalnya di dalam surat Paulus kepada umat di Filipi bab 3 ayat 4 sampai 6. Ya, itu dikatakan di sana juga, dia mengatakan, aku ini seorang Yahudi asli, tidak ada kepalsuan, ya. Dia mengatakan begini.
Jika ada orang menyangka bahwa menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, taat pada hukum Yahudi, bukan? Bangsa Israel dari suku Benyamin, suku yang terkecil dari 12 suku Israel. Orang Ibrani asli, tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak cacat. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Jadi dia cerita tentang status dan kedudukannya yang luar biasa. Di atas sejajar dengan imam besar, dia bangga sebagai orang Israel, dia bangga berasal dari suku Benyamin karena apa? Nama Saulus itu juga turunan dari kata Saul. Raja Saul adalah raja pertama orang Israel. Kita tahu sebelum ada raja itu Israel tidak diperintah oleh seorang raja tetapi hakim-hakim. Karena apa? Karena raja yang paling utama bagi orang-orang Israel adalah Tuhan sendiri. Maka tidak boleh ada seorang raja. Yang mereka mengatakan kalau ada raja berarti menyamai Tuhan sendiri, tidak pantas. Sehingga Raja Saul dipilih dari suku yang terkecil dari 12 suku Israel, dan Saulus adalah salah satu dari orang-orang suku Benyamin. Dalam kepandaiannya, kehebatannya, Paulus pernah dipenjara di Filipi. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia dipenjara dan mau dianiaya, dia membuka pribadinya. Dia adalah seorang warga negara Roma. Untuk mendapatkan kewarganegaraan Roma itu tidak mudah. Ujiannya sangat berat sekali. Minimal harus mempunyai pengetahuan tentang sejarah, lalu bahasa yang harus dikuasai. 3 bahasa itu penting, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Latin. Di dalam Kisah Rasul bab 22 atau bab 16 dikatakan di sana ketika Paulus sedang ditangkap di Filipi, dipenjarakan dan mau dianiaya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus ketika dia mau dianiaya, dia kemudian membuka pribadinya bahwa dia ini adalah warga negara Roma. Maka ketika dia mengatakan dia warga negara Roma, kemudian tidak ada orang yang berani menganiaya Paulus. Dalam Kisah Rasul bab 16 diceritakan di sana ketika Paulus dipenjara. Dia mengatakan apa? Diceritakan di sana oleh Lukas, kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah warga negara Romawi, maka takutlah mereka. Ya. Kita tahu bahwa warga negara Roma itu adalah warga negara kehormatan. Waktu itu, Kekaisaran Roma itu meliputi hampir seluruh Eropa. Kita tahu bahwa Kekaisaran Roma sangat kuat. Kaisar-kaisarnya sangat kuat, luar biasa. Sehingga kalau orang didatangi atau diserang oleh tentara Roma sudah gemeteran duluan.
Maka rame-rame banyak orang yang ingin menjadi warga negara Roma, tetapi tidak mudah untuk menjadi warga negara Roma. Dan Paulus berhasil menjadi warga negara Roma. Maka ketika kata-kata itu keluar, saya ini warga negara Roma, orang kemudian takut, dan Paulus yang seharusnya dihukum, dirajam, atau dilempari batu, akhirnya orang-orang itu mundur semuanya. Karena apa? Karena orang yang menganiaya warga negara Roma itu bersalah besar dan akan dihukum sendiri oleh kekaisaran Roma. Zaman Paulus siapa yang menjadi kaisar Roma sampai mati? Zaman Paulus adalah zaman Kaisar Nero ketika Paulus dibunuh, dipenggal kepalanya. Warga negara Roma adalah warga negara yang sangat terhormat di mata dunia pada waktu itu. Sehingga hukum apa yang berlaku di dalam kerajaan atau kekaisaran Roma itu berlaku di seluruh dunia, dunia Romawi pada waktu itu. Salah satunya adalah hukum salib. Hukum salib adalah hukum Romawi, bukan hukum Yahudi. Tapi Yesus dihukum di mana? Di Yerusalem. Bagaimana itu terjadi? Saat itu, Yerusalem dijajah oleh kekaisaran Roma. Pontius Pilatus adalah orang yang berada di Yerusalem ketika Yesus ada di sana, ketika Yesus diadili. Mereka menuntut kepada Pilatus supaya Yesus disalibkan. Tetapi hukum Yerusalem itu tidak ada hukum salib, adanya hukum rajam, dilempari batu. Maka orang-orang Yahudi, imam-imam besar meminta izin kepada Pilatus supaya boleh menyalibkan Yesus. Tapi itu tidak mudah. Karena apa? Orang yang dihukum salib adalah seorang penjahat besar. Dan ini Yesus bukan penjahat besar, ini hanya soal penistaan agama, bukan? Ini hanya persoalan agama antara orang Yahudi dengan Yesus. Yesus yang melawan atau memberikan pembaharuan tentang hukum Taurat atau pemahaman baru tentang hukum Taurat, misalnya soal hukum Sabat. Karena orang Yahudi mempunyai hukum, kalau orang melanggar Sabat, itu harus dihukum mati. Dan itulah yang menjadi kebingungan orang-orang Yahudi. Dia menginginkan Yesus disalib, tapi tidak punya kesalahan yang besar. Karena hukum salib itu hanya hukum yang dimiliki oleh kekaisaran Roma. Namun kekaisaran Roma juga agak nakal ya. Hukum salib itu hukum Romawi, tetapi hanya boleh dikenakan hukuman itu untuk orang-orang yang bukan warga negara Roma. Jadi kalau orang Roma itu jahatnya kayak apa, tidak boleh dianiaya karena dilindungi oleh warga negara. Tetapi ada hukum salib. Kalau misalnya orang Jakarta, orang Pulau Gebang itu menjadi penjahat menurut hukum Roma, itu harus disalib. Bapak Ibu siap-siap disalib. Oleh karena itu, kalau ada penjahat yang bukan warga negara Roma, menurut hukum Roma dia harus disalib. Maka pada saat itu hukum penyaliban, orang-orang yang disalib itu sudah cukup banyak sebelum Yesus disalib. Dan salibnya itu bentuknya macam-macam. Ada yang seperti kita lihat di gereja, ada seperti huruf X, ada seperti itu, seperti siapa waktu itu. Yang disalib pakai huruf seperti salib huruf X, ada yang kepalanya di bawah, dan lain-lainnya. Begitu banyak penyaliban. Maka ketika Paulus ditangkap di Filipi dan dipenjarakan, dan mau dianiaya, Paulus mengeluarkan trufnya. Saya ini orang Roma, masa orang Roma mau dihukum sebelum diadili?
Itulah yang terjadi sehingga Paulus tidak dihukum mati tetapi dilepaskan. Karena dengan memakai kata Roma, orang-orang menjadi takut dengan kekaisaran Roma. Kita tahu bahwa Filipi itu cukup jauh dari Yerusalem ya, karena Paulus berkeliling sampai ke sana. Tetapi di Filipi itulah Paulus mau ditangkap, mau dianiaya, tetapi karena dia mengatakan bahwa dia adalah orang dan warga negara Roma, maka dia dilepaskan. Apa yang mau saya katakan di situ bahwa sebelum Paulus itu menjadi murid Yesus, dia adalah orang yang sangat terkenal, orang yang sangat hebat, mempunyai kedudukan yang di atas, ya, tidak pernah diperintah oleh orang lain, tapi dialah yang memerintah orang lain. Dia mempunyai jabatan, gajinya tinggi, kedudukannya tinggi, terhormat, pandai, luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kedudukan dan status yang sangat hebat itu suatu saat dijungkir balikkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, setelah berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan menuju ke Damsyik, hidup Paulus itu berubah luar biasa. Dari orang yang sangat terkenal menjadi orang yang sangat terhina. Ya. Dia dianiaya kalau kita melihat sejarah hidupnya. Dia tidak mempunyai status kedudukan jabatan lagi di dalam di dalam hidupnya. Dia harus mengikuti Yesus, ditangkap oleh Yesus, dan dia harus menjadi orang yang berada di bawah perintah Tuhan Yesus. Kita melihat itu di dalam suratnya, di dalam Kisah Rasul, itu bab 9 sampai bab 11. Di sana diceritakan. Misalnya kita mulai dari bab 9. Ketika Paulus bertobat, ketika Paulus tidak berdaya setelah dibaptis, dia bercerita dan dia diceritakan oleh Lukas. Ketika Paulus sesudah bertobat, dia kan mau mewartakan Injil. Setelah dibaptis selesai, diceritakan dalam Kisah Rasul, setelah ia makan, pulihlah kesehatannya. Itu sesudah Paulus dibaptis. Dan makan mungkin karena kelaparan ya. Karena perjalanan jauh dan dia jatuh, lapar dan dikasih makan, sehat. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Luar biasa ya. Baru saja bertobat, makan, kumpul dengan teman-teman, lalu dia berubah, dijungkir balikkan. Dari memusuhi Yesus, ia kemudian memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Ya. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itulah sebabnya dalam Kisah Rasul atau dalam surat Paulus kepada umat di Korintus, bab 15 ayat 8, dikatakan dia lahir sebelum waktunya. Dia cepat sekali berubah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Cepat sekali, luar biasa. Yang tadinya mau menghabisi atau membunuh orang-orang Kristiani, orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, sekarang ini malah mewartakan bahwa Yesus adalah Mesias. Maka banyak orang yang belum percaya. Jangan-jangan Paulus ini mata-mata malah.
Jangan-jangan Paulus ini ada udang di balik batu. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Paulus. Jadi orang-orang Yahudi belum percaya ini. Maka Paulus malah mau dibunuh. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota. Bayangkan itu. Pintu gerbang kota Yerusalem ditutup semua. Bukan hanya Yerusalem yang kuno, tetapi Yerusalem luas. Itu ditutup supaya Paulus tidak lolos dari ancaman pembunuhan orang-orang Yahudi. Sehingga Paulus tidak bisa bergerak leluasa, dia hanya ada di dalam kota dan mudah ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Jadi kalau Paulus tidak diselamatkan oleh murid-muridnya, itu sudah mati pada saat itu. Karena Paulus kok tiba-tiba berubah, yang tadinya mau menganiaya orang Kristiani, kok sekarang malah mewartakan Yesus Mesias. Mereka belum percaya. Maka Paulus diancam. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-muridnya, tetapi semua murid-murid itu takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid Yesus. Bayangkan. Orang yang sudah bertobat karena pengalamannya belum juga dipercaya. Bagaimana dia bisa berubah begitu cepat? Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Luar biasa ya. Baru saja mau menganiaya, sekarang membela Yesus. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tapi mereka itu berusaha membunuh Paulus. Kan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ ia membantu dia ke Tarsus. Ya, jadi boleh dikatakan di Yerusalem heboh itu ketika Paulus atau Saulus menjadi Kristen. Banyak orang yang tidak percaya, bahkan ini pengkhianat, mau dibunuh. Lalu ketika murid-muridnya dan juga saudara-saudara membawa Paulus pulang ke Tarsus, karena Paulus apa? Paulus juga stres juga ya, karena dianiaya, diancam mau dibunuh, padahal dia membawa warta bahagia, warta Kristus, tapi dia akan dibunuh karena masa lalunya. Dan saat itulah Paulus harus kembali ke Tarsus, ke rumahnya untuk merenung tentang hidupnya. Ya. Maka selama Paulus itu pergi dari Yerusalem menuju ke Tarsus, ke rumahnya, selama beberapa waktu itu di seluruh daerah Yerusalem, Yudea, Galilea, dan Samaria menjadi damai dan tenang. Jadi Paulus itu membuat heboh, dan ketika Paulus kemudian dibawa pulang ke Tarsus, Yerusalem dan sekitarnya menjadi tenang. Itulah kemudian perjalanan Paulus selama beberapa tahun. Kalau dihitung, Paulus itu merenung di Tarsus, mungkin juga pergi ke Arab dan lain-lainnya, selama 7 tahun.
Jadi retretnya Paulus itu 7 tahun, baru sesudah itu muncul kembali setelah dipanggil, dicari oleh sahabat yang paling dekat, yaitu Barnabas. Nah, Barnabas inilah yang paling berjasa bagi Paulus. Dan orang mengatakan kalau tidak ada Barnabas, tidak ada Paulus. Meskipun nanti Paulus lebih berkibar di dalam kisahnya, dia pergi ke seluruh Asia Kecil, bahkan sampai ke Eropa untuk mewartakan Yesus. Maka pengalaman Paulus yang pahit ini menjadi pelajaran juga bagi kita semua, bahwa pengalaman Paulus yang pahit tidak membuat dia habis, tetapi Paulus nanti diceritakan begitu hebat, bangkit, dan punya kekuatan yang besar. Yesus menuntun dirinya, Yesus memperuntukkan dirinya menjadi rasul segala bangsa. Dan saya mengatakan begini, bahwa Paulus itu dulu orang yang hebat, bahkan dikatakan menjadi orang yang cukup sombong. Tetapi diubah, ditangkap oleh Kristus menjadi orang yang tak berdaya. Tetapi dalam ketidakberdayaan, dia bangkit karena Yesus ada dalam dirinya. Sehingga kesombongannya menjadi sebuah sikap yang rendah hati, yang nanti akan kita lihat bagaimana kerendahan hati Paulus untuk melayani sebagai orang yang matang, itu dalam Kisah Rasul bab 20. Nanti kita akan lihat kapan-kapan. Jadi kesombongan Paulus dipadamkan oleh Yesus. Kesombongan tidak membuat apa-apa, tidak membuat hebat, tetapi justru kerendahan hati Paulus membuat dia menjadi orang yang hebat dan terkenal, karena dapat membawa keselamatan Yesus kepada segala bangsa. Marilah kita menjadi Paulus kecil dalam hidup kita. Amin. Amin. Terima kasih Romo atas pengajarannya pagi ini yang menceritakan tentang kehebatan Paulus zaman dulu ya, sebelum dia bertobat. Ini mau tanya tadi ya? Ya, itu kan Paulus diajar oleh Gamaliel. Apakah Gamaliel juga termasuk ke pengikut Kristus, Mo? Atau dia cuman karena ada sebelum Kristus ya, Mo? Itu satu. Terus yang kedua, selama Paulus di Tarsus yang tadi menyembuhkan diri itu, dia tetap menyebarkan ajaran Tuhan atau enggak, Mo? Ya, jadi Gamaliel itu orang Yahudi. Ya, Gamaliel itu boleh dikatakan pendidik, guru agama, imam besar yang sungguh punya wibawa besar di Yerusalem. Sehingga banyak orang belajar untuk menjadi orang Yahudi, belajar kitab suci, belajar macam-macam, adat istiadat orang Yahudi, dan segala hukum Taurat. Gamaliel adalah guru besar ya, yang mengajar banyak orang. Maka Paulus adalah salah satu dari sekian banyak orang Farisi yang dididik oleh Gamaliel untuk menjadi orang yang sangat fanatik dalam agama dan hukum Yahudi. Begitu. Yang pertama ya. Jadi rupa-rupanya waktu itu Yesus juga tidak mengalami Gamaliel ya. Tapi sekurang-kurangnya di dalam cerita tidak pernah ketemu. Tetapi ketemu banyak orang Farisi yang ada di Yerusalem dan orang Saduki. Gamaliel jarang sekali disebutkan di dalam kisah Yesus. Tetapi dia menjadi guru besar yang hebat. Lalu yang kedua tadi ketika Paulus di Tarsus ya? Ya. Ketika Paulus di Tarsus memang tidak banyak diceritakan apa yang dia buat. Ya. Tetapi itu cukup lama.
karena Paulus itu merasa terancam di Yerusalem. Banyak orang yang tidak percaya bagaimana si Paulus itu yang tadinya mau menganiaya orang-orang yang menjadi pengikut Yesus, sekarang ini berubah menjadi pengikut Yesus, bahkan pewarta bahwa Yesus adalah Mesias. Maka baik murid-muridnya, mau murid-murid orang Kristiani maupun orang-orang Yahudi itu curiga kepada Paulus. Maka ketika dia mewartakan Yesus adalah Mesias, banyak yang curiga, dan Paulus itu dianiaya sehingga dia harus dilarikan pulang ke Tarsus supaya selamat, kalau enggak sudah mati. Tadi diselamatkan lewat keranjang, lompat tembok. Kita tahu bahwa Yerusalem itu kan temboknya tinggi-tinggi sekali di dalam kota. Kemungkinan besar, karena tidak ada data, tidak diceritakan di dalam kitab suci, Tarsus itu tempat kelahiran Paulus di Kilikia sana. Itu Paulus kemungkinan besar dia merenung. Kemungkinan besar, kalau Bapak Uskup Suharyo itu mengatakan, dia retret 7 tahun. PDKK kalau retret berapa? KPKS retret berapa hari, Bu? Hari. Sampai Paulus menjadi orang yang sangat matang. 7 tahun dia pasti belajar banyak, mungkin berinteraksi dengan orang-orang yang lain, sehingga dia matang dan siap untuk bertempur. Setelah 7 tahun retret, baru dijemput oleh Barnabas. Sehingga ketika dia disebut Barnabas, dia siap tempur, siap mati untuk Yesus. Dan akhirnya nanti Paulus berani melawan orang Yahudi dan tidak terima kalau dia dihukum oleh Mahkamah Agama. Akhirnya dia naik banding ke Roma. Oleh karena itu Paulus di Roma, karena dia warga negara Roma, dia tidak mati disalib, tidak boleh. Karena warga negara Roma, betapapun jahatnya kayak apa, tidak boleh dihukum salib. Hukum salib hanya berlaku untuk orang-orang di luar warga negara Roma. Maka Yesus disalib atas izin Pilatus. Yang lain-lainnya, Paulus tidak boleh disalib karena dia orang Roma. Akhirnya Paulus dihukum apa? Dipenggal kepalanya. Ya sama saja sebetulnya. Podoli mati. Itulah yang terjadi. Beda cara. Lebih cepat itu matinya. Gitu kira-kira pilih. Romo, Makasih ya, Mo. Ya. Pada waktu itu kan belum ada KTP ya. Nah, bukti bahwa Paulus itu tuh orang Roma, dia mengaku orang Roma pada waktu itu sehingga orang-orang pada percaya dan dia tidak jadi disalib itu apa, Mo? Apakah cuma 3 bahasa itu aja atau ada yang lain, Mo? Ya tidak ada data di dalam cerita-cerita ya, tetapi pasti setiap warga negara Roma itu tidak hanya saya mau jadi warga negara Roma, itu melalui suatu ujian yang luar biasa beratnya. Pasti punya ijazah ya sekurang-kurangnya ya. Pasti ada tanda, entah itu bentuknya bukan tanda KTP. Jadi Paulus itu punya warga negara banyak, tidak hanya warga negara Roma, dia juga warga negara Yahudi. Ya, bahkan Tarsus itu kan Turki ya, Tarsus itu bukan Israel, itu jauh sekali. Sehingga kepandaiannya dia betul-betul dimanfaatkan untuk mendapatkan status yang sangat tinggi. Luar biasa hebatnya ketika Paulus punya status yang tinggi itu. Dia dihargai, dihormati, dia mendapatkan tempat, orang tempat bertanya, macam-macam, bahkan diberi kuasa yang luar biasa oleh orang-orang petinggi-petinggi orang Yahudi untuk membasmi, untuk membunuh orang-orang Kristiani yang di Damsyik. Maka ketika ketemu orang Kristiani di Damsyik, dia mengatakan, saya itu percaya kepada Yesus sekarang, saya mewartakan. Orang-orang Damsyik nggak percaya loh, kamu datang ke sini kan mau membunuh kami. Ya, tidak mudah, misalnya seperti orang yang habis menganiaya orang
Katolik habis membakar gereja terus datang, saya ini orang Katolik, mana percaya kita ya. Tetapi di mata Yesus kemudian diputar balikkan. Itulah pengalaman pahit dari Paulus ketika di awal pelayanannya. Melayani Yesus itu banyak pahitnya, banyak penderitaan, banyak pengorbanan sucinya. Tetapi semuanya itu nanti berakhir dengan indah. Bahkan sampai Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi, bab 1 ayat 21, dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang luar biasa. Dalam Galatia 2:20 dia mengatakan juga, yang hidup dalam diriku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Itu satu hal yang luar biasa. Susah untuk mengatakan seperti itu. Maka biasanya orang yang ekstrem kiri, kalau menjadi ekstrem kanan, juga sangat fanatik. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Yuk, teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan. Justru melalui pertobatan Paulus, kita harusnya semakin mengagumi Yesus. Kenapa? Karena kalau kita tadi mendengar cerita Romo bahwa Paulus muridnya Gamaliel, Gamaliel itu kan seorang Yahudi yang fanatik, yang bisa mengajar, yang Paulus itu orang pandai, orang cerdik, orang begitu, bisa dididik oleh Gamaliel. Tapi begitu ketemu Yesus sekali kok bisa diubah itu loh. Itu yang harusnya lebih kita imani, bahwa Yesus itu sangat luar biasa. Jadi jauh lebih besar dari Gamaliel, jauh dari besar dari siapapun. Karena dalam peristiwa Paulus ini, Paulus yang terkenal sebagai orang pintar, yang dididik oleh orang Yahudi yang fanatik begitu, tapi ternyata dalam perjumpaan yang pertama itu bisa diubahkan menjadi pengikut Yesus. Berarti Yesus itu sebenarnya yang luar biasa, Romo. Melalui ini, Mo. Bisa diterjemahkan begitu nggak, Mo? Iya. Maksudnya gimana, Pak? Ya, maksud saya dengan pertobatan cerita Pak Paulus ini, kita harusnya semakin mengagumi Yesus, semakin melihat bahwa Yesus itu memang sebenarnya luar biasa, memang benar-benar harus kita ikuti, karena yaitu tadi Paulus yang dididik oleh Gamaliel. Gamaliel itu kan tadi sudah diceritakan sebagai orang Yahudi yang cukup fanatik, cukup mendidik dengan hukum Taurat yang bagus, dan Paulus juga bukan orang bodoh, tetapi mengalami perjumpaan pertama tadi di mana Tarsus, apa di Damsyik ya, di Damsyik itu si Paulus bisa berubah menjadi mengikuti Yesus. Jadi dari sini sebenarnya kita sebagai orang yang ini lebih diyakinkan kembali bahwa pilihan kita mengikuti Yesus tidak salah, karena Yesus jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Contohnya ini di dalam cerita Paulus. Paulus itu tokoh hebat, orang hebat, tetapi diajar Gamaliel yang cukup lama, tapi mampu diubah dalam waktu yang sekejap itu. Kalau menurut saya begitu, Mo. Yes. Hikmah yang bisa kita ambil, Mo. Oke. Dan orang seperti Paulus itu juga tidak banyak ya, Pak. Ya. Bahkan di antara para murid pun juga dia menjadi orang yang sangat istimewa. Bahkan Paulus sendiri mengatakan, aku ini rasul. Kan orang-orang, ada pewarta-pewarta dari Yerusalem itu yang tidak mau terima Paulus juga ya. Karena apa? Karena Paulus itu bukan rasul, tidak termasuk 12 orang. Karena yang disebut rasul itu hanya 12 orang yang dipanggil secara khusus. Tetapi Paulus kemudian ngeyel, dia marah. Saya ini rasul yang dipanggil secara istimewa. Ketika saya berjalan menuju ke Damsyik mau menganiaya orang. Maka ketika Paulus masih muda itu juga sangat emosional juga ya. Emosinya sangat tinggi, dia marah dan dia mengatakan, saya ini rasul yang dipanggil oleh Yesus secara langsung. Yesus yang mulia. Tetapi itu adalah sebuah proses nanti kalau kita melihat, akhirnya Paulus
dari pengalaman hidupnya, dari kehidupan rohaninya, akhirnya sebelum dia pergi ke Yerusalem, dia kelihatan sebagai orang yang rendah hati. Dia tidak menyebut diri sebagai rasul, tapi saya ini pelayan. Itu kan satu perubahan yang luar biasa. Dari kesombongan, kehebatan, menjadi orang yang sangat rendah hati. Itulah Paulus dalam perjalanan hidupnya dibentuk juga oleh Yesus. Bukan hanya dipanggil untuk mewartakan Injil, tapi dibentuk dari orang yang berada di atas menjadi orang yang di bawah melayani dengan rendah hati. Itu dalam Kisah Rasul 20 itu kan perjalanan Paulus setelah berkeliling kemana-mana, punya pengalaman rohani yang luar biasa. Dia merasa kecil di hadapan Tuhan, dan dengan rendah hati dia mengatakan, saya ini hanya pelayan. Itulah proses yang diproses oleh Yesus sendiri. Terima kasih Pak Edi untuk yang bagus. Ya, terima kasih Romo, Bapak Ibu yang terkasih. Waktu sudah 6.45, memang tidak banyak sekali yang harus dibicarakan tentang Paulus ini, tapi waktu juga yang memisahkan kita lanjutkan untuk hari Rabu besok ya Mo ya. Karena Paulus itu ceritanya panjang sekali. Kita belum sampai ke penderitaan Paulus juga ya. Yuk silakan, tadi yang mimpin doa Pak Rinaldi ya. Oke, Pak Rinaldi silakan Pak Rinaldi. Pak masih di mute. Lupa dia Bu Siska. Ya. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa atas pelajaran yang kami terima pada pagi hari ini. Bagaimana Saulus menjadi Paulus. Dari negatif menjadi positif yang luar biasa. Biarlah semua ini menjadikan pupuk bagi kami semua untuk lebih menguatkan, menyuburkan iman kami, pengharapan kami, dan sukacita. Dan ini akan berbuah sukacita di dalam kehidupan kami sehari-hari, melayani dengan sukacita. Bapa, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan harian-harian kami. Bimbing kami, berkati kami, dan dampingi kami melalui berkat dari Romo kami, Romo Gunawan. Silakan Romo. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Bapak Ibu.